Siap. Pengendalian Operasi atau Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana dan Daerah BPBD Kota Batu melaporkan adanya pendaki Gunung Butak yang hilang kontak. Jalur pendakian sejatinya ditutup untuk sementara waktu. Penutupan itu sebagai langkah antisipasi di tengah pandemi COVID-19. Salam hormat, lestari dan rahayu. Sekarang saya akan menceritakan kronologis singkat pendaki yang hilang kemarin di Gunung Butak yang lewat jalur Perinci, Coban Parangtejo, Malang. Nah, kronologi singkatnya itu pada hari Jumat tanggal berapa nih? Tanggal 10 April 2020 itu ada rombongan pendakian 17 orang. Nah, rombongan pendakian ini itu bukan ada beberapa orang yang memang baru kenal di situ. Jadi nggak saling kenal semua, baru kenal di situ. Berangkat tuh di hari Jumat 17 orang naik melalui jalur Perinci, Coban Parangtejo. Nah, posisi krisis pandemi saat ini kan mengakibatkan pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang penutupan semua area wisata. Jadi salah satunya juga dampaknya pendakian gunung kan juga ditutup. Jadi bisa dibilang pendakian 17 orang ini pendakian yang tanpa izin atau pendakian ilegal begitu. 17 orang itu naik dari pagi sekitar jam 8 pagi. Terus naik, kemudian nyampe pos 3 jalur Perinci Coban Parangtejo itu sekitar jam 7 malam. Nah, mereka rombongan itu sekedar informasi, mereka itu tidak membawa perlengkapan secara sendiri-sendiri. Jadi perlengkapannya itu perlengkapan regu. Terus misal contoh 5 orang bawa ransel cuma 2, terus dibuat gantian. Nah, seperti itu model sistemnya mereka. Jadi mereka itu saling bergantian bawa ransel. Nah, kebetulan waktu beres dari pos 3 ini yang bawa ransel tuh si survivor atas nama Jopi Pranata. Survivor bawa ransel, kemudian di situ di kurang lebih 100 meter setelah pos 3 si survivor ini menurunkan ransel, kemudian meminta minum kepada teman yang ada di depannya. Setelah meminta minum, setelah selesai minum, tiba-tiba dia ceritanya temannya ini adalah dia itu teriak terus lari. Dia lari arah turun ke bawah, turun jalur pendakian, kemudian keluar jalur. Kalau dari atas itu keluarnya di sisi kiri. Jadi dari atas turun ke sisi kiri atau ke sisi utara kalau arahnya. Ke sisi utara, di situ turun. Nah, di situ ada beberapa teman yang sempat meneriakinya, memastikan kalau dia ini nggak apa-apa gitu. Tapi ada beberapa teman juga yang menganggapnya itu bercanda atau bergurau. Jadi ditunggu sejenak sama kawan-kawannya dia sambil diteriaki, tapi di situ terdengar suara si survivor ini tidak menjawab apa-apa, tapi terdengar suara seperti orang terperosok. Jadi kresek-kresek, hening. Habis itu kresek-kresek lagi, hening. Jadi berjeda suaranya itu. Setelah tidak terdengar suara apapun dan diteriaki pun tidak ada jawaban, akhirnya beberapa teman survivor berinisiatif untuk turun untuk mencari, mengikuti arah pergerakannya, jejak-jejaknya. Setelah turun sampai di bawah di lembah atau di sungai, itu kan kebetulan waktu survivor masuk ke lembahnya itu di ujung sungai. Jadi di awal lembahan, di situ sama teman-teman survivor ketemu ceceran barang survivor berupa sepatu kanan kiri, terus kemudian topi sama satu kaos kaki. Nah, di situ akhirnya setelah ketemu ceceran itu dicarilah lagi di sekitarnya. Ternyata ketika dicari di sekitarnya tidak ada tanda-tanda keberadaan survivor atau jejaknya tidak terlihat seperti itu. Keterangan dari kawan-kawannya survivor. Akhirnya karena waktu sudah malam, teman-teman survivor berkeputusan untuk naik lagi ke jalur, terus kemudian turun ke bawah nyari tempat datar buat camp. Nah, ini harapannya dia camp di sini, besok paginya dia lanjutkan pencarian secara mandiri gitu. Akhirnya masuk di hari Sabtu pagi, kawan-kawan survivor melakukan pencarian mandiri di lokasi
ditemukannya ceceran itu dilanjutkan di wilayah situ, masih belum ketemu jejak itu sampai malam. Akhirnya malam hari Sabtu malam itu kawan-kawan survivor rombongan turun ke bawah, lapor ke warga. Akhirnya warga esok harinya di hari Minggu berinisiatif untuk mencari lagi sama kawan-kawan survivor di lokasi yang ditemukannya ceceran. Kemudian setelah dicari di situ sampai sore juga tidak ada hasil, tidak menemui tanda-tanda, baik tanda-tanda yang mengarah ke survivor, baik ke lokasi survivornya gitu. Akhirnya di Minggu malam itu kawan-kawan kan turun sama warga, terus langsung lapor ke Polsek Batu Kota. Setelah lapor ke Polsek Batu Kota, sama Polsek Batu Kota di situ ditindaklanjuti, menghubungi BPBD setempat, BPBD Batu, sama instansi-instansi yang lain untuk bekerja sama melakukan pencarian. Akhirnya dimulai pencarian itu di hari Senin. Jadi hari Senin SAR gabungan berbagai instansi di Batu sama relawan mendirikan posko SMC di pintu masuk jalur Perinci Coban Parangtejo. Disitulah didirikan posko SMC. Terus BPBD Batu juga sudah berkoordinasi dengan Basarnas Surabaya, dan Basarnas Surabaya pun tibanya di hari Senin itu. Kemudian di hari Senin pembentukan strategi pencarian, terus penyusunan personil, penyusunan struktur posko dan lain sebagainya. Setelah Senin malam beres, akhirnya di Selasa pagi itu rencana pergerakannya adalah naik ke atas. Jadi kan karena perjalanan dari posko SMC atau pintu masuk jalur Perinci itu ke lokasi itu sekitar 7-8 jam. Jadi kan waktu efektifnya itu hari Selasa naik ke atas, terus hari Rabu baru efektif pencarian seperti itu, karena mengingat kondisi tubuh tim pencari juga. Akhirnya strateginya seperti itu untuk kronologis awalnya. Jadi kalau dipersingkat, dia rombongan itu naik hari Jumat, kemudian hari Jumat malam itu hilang si salah satu pendakinya atas nama Jopi Pranata. Kemudian di hari Sabtu sama hari Minggu sampai sore itu dilakukan pencarian mandiri. Lapornya di Minggu malam tadi, dari hari Senin itu baru ditindaklanjuti untuk operasi SAR. Data informasi survivor itu atas nama Jopi Pranata, jenis kelaminnya laki-laki, usia 23 tahun, terus alamatnya itu di Kelurahan Telekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Kemudian rambutnya pendek hitam, warna kulitnya sawo matang. Nah, pakaian terakhirnya itu jaket biru, kombinasi hitam sama celana hitam. Terus latar belakang si survivor ini, menurut keterangan dari kawan-kawan survivor, si survivor ini baru pertama kali naik gunung. Dia melanjutkan melakukan pendakian ke Gunung Butak ini hanya sekedar ingin mencoba rasanya mendaki gunung. Terus survivor juga dari segi pribadi tidak ada keminatan ke arah pendakian atau kegiatan alam terbuka. Terus survivor ini memiliki karakter yang pendiam. Jadi dia itu ketika selama perjalanan ini, ketika kawan-kawannya bercanda, itu diajak bergurau itu jarang merespon dengan euforia seperti yang lain. Jadi paling hanya senyum seperti itu kalau keterangannya kawan-kawannya survivor ini. Jadi dia akan berbicara kepada kawan-kawannya ini mengenai hal-hal yang penting saja. Tidak banyak yang bisa digali mengenai latar belakang survivor, karena memang si survivor ini baru pertama kali kenal sama kawan-kawan rombongan itu di pendakian ini. Kalau sebelumnya 17 orang ini memang ada beberapa yang sudah kenal, tapi kalau untuk ke survivornya ini baru pertama kali kenal saat melakukan pendakian ke Gunung Butak ini. Di hari Senin itu saya dapat kabar dari kawan-kawan kalau ada operasi SAR pencarian orang hilang di Gunung Butak gitu. Terus saya Senin malam menginformasikan ke grup saya, grup organisasi. Kemudian grup organisasi merespon, kawan-kawan siap untuk berangkat, sekitar 4 orang. Akhirnya di Senin malam itu kami membuat perencanaan, plotting peta, kemudian mencetak beberapa kebutuhan surat yang dibutuhkan dalam operasi pencarian, terus persiapan alat, terus kemudian perencanaan anggaran biaya, langsung akhirnya diajukan ke Bandung, ke organisasi saya. Akhirnya Komandan Operasi di Bandung meng-ACC, akhirnya kami diawali dari jam 1 malam di hari Seninnya. Jadi Selasa pagi lah, jam 1 malam udah masuk Selasa,
itu 2 orang personil dari Blitar berangkat ke lokasi di Batu. Kalau saya baru berangkat itu di hari Selasa pagi. Selasa pagi saya berangkat, akhirnya ketemu sekitar jam 10 pagi sama teman saya yang dari Blitar. Di situ kami menyusun beberapa pembagian tugas. Jadi ada yang pemenuhan kebutuhan perbekalan selama operasi SAR, terus ada yang print kebutuhan seperti peta, surat izin dan lain sebagainya. Habis itu kami baru merapat ke lokasi posko SMC itu di sekitar sore hari. Tepatnya kalau saya koordinasi sama SMC-nya yaitu Pak Satrio, Kapten Satrio dari Basarnas, itu sekitar jam 7 malam. Jam 7 malam saya koordinasi, saya minta izin untuk bergabung, terus saya menanyakan latar belakang dan data informasinya. Akhirnya di situ saya menemukan beberapa kekurangan data informasi. Terus tim saya memilih untuk malam itu juga penggalian ulang ke kawan-kawan survivor, karena menurut kami ada beberapa data informasi yang penting dan ini dibutuhkan di lapangan, seperti pakaian-pakaian yang digunakan survivor itu pada saat itu belum tercantum di posko SMC. Terus kemudian sama latar belakang, jadi dari sifat, karakter, terus problem yang ada di regu itu kan kita harus juga cari tahu, karena untuk pertimbangan menganalisa arah pergerakannya atau lokasi yang memungkinkan dikunjungi oleh survivor tersebut. Setelah itu beres sampai malam, akhirnya kami dapat data. Selasa malam kita sudah mengantongi beberapa data yang dibutuhkan. Akhirnya Rabu pagi kami baru melakukan pergerakan. Rabu pagi itu kami meminta izin untuk melakukan pergerakan ke atas. Nah, sebelumnya kan Selasa pagi itu ada sekitar 42 personil bergerak ke atas. Terus rencana pergerakan efektifnya itu baru di hari Rabu. Di hari Rabu baru pencarian, karena memang perjalanan lumayan panjang dari lokasi posko SMC ke lokasi yang akan dilakukan pencarian. Jadi mereka flying camp di atas. Terus setelah itu saya baru bergerak itu di Rabu. Jadi personil itu sudah ada sekitar 50-an orang di atas. Saya hari Rabu pagi itu bergerak. Nah, rencana pergerakannya itu juga sudah koordinasi dengan SMC, dengan Kapten Satrio, terus juga dengan Mapper Cak Dares di situ waktu itu. Koordinasi briefing pergerakan di hari Rabu. Nah, rencananya itu melakukan penyapuan dari lokasi ditemukannya ceceran, itu melakukan penyapuan ke bawah, mengikuti alur sungai. Jadi di situ beberapa tim serunya disejajarkan di situ, terus melakukan penyapuan ke bawah seperti itu. Nah, saya mencoba di hari Rabu itu mencoba tracking mode atau penjejakan dari lokasi dari jalur Panderman sama tim saya dan sama beberapa tim logistik yang bareng.
Berdua hati-hati. Nanti kalau sudah berusaha dengan tim evakuasi, tolong suruh evakuasi. Bagi kalau penting kok mengganeng kita sih disuruh ya. Gunung KMC. Ayo. Betul lah. Pedengku kawan ya. Ki. Wis arep tekan gak usah parek. Ayo. Mas bantu Mas, mikul Mas. Salam yo. Yo. Alon-alon. Foto mencolot satu deh sih. Satu. Mbah. Merapat, Mbah. Besar arah rombongannya lah.